Sebentar lagi. Yes. Halaman pertama, Mas. Yes. Baik. Wah, udah bagus nih. Ya, kelihatannya sudah bisa dimulai nih. Baik, kita mulai saja. Saya kira udah jam 2 ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara Jumpa Publik acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Livestock Alliance dengan topik teknologi tepat guna penentu daya saing perunggasan Indonesia. Pada kesempatan ini kami mengangkat topik tersebut karena pada era industri 4.0 ini telah mendisrupsi teknologi perunggasan di Indonesia. Dan oleh karena itu Mas Andi tolong itunya apa halaman kedua. Perkembangan teknologi telah membantu perkembangan perunggasan menjadi lebih efisien dan lebih produktif begitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber penting kita ini Mas Prastyo Ruandito, Pak Pras ya. Beliau adalah CEO dan co-founder Broiler Egg. Selamat datang Mas Pras. Ya, selamat siang Pak. Semangat terus kita semangat. Pak Anton. Okay. Ya, baik. Sebelum mulai acara, ini saya akan pengen perkenalkan dulu nih Mas Pras ya. Mohon izin dulu. Ya, beliau adalah CEO di PT Integrasi Teknologi Unggas Broiler Egg. Alamat tampil di layar ya, di Jalan Prof. Herman Yohanes di Yogyakarta. Pengalaman kerjanya wah banyak sekali ini. Dari PT Teluk Intan sampai menjadi sekarang CEO Broiler Egg gitu ya. Beliau adalah alumni Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta dengan moto hidup adalah episode perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian, dan dinyatakan dengan dalam perbuatan. Luar biasa. Dan barangkali ada yang pengen follow gitu, ada Instagramnya nih Mas Pras nih, prastyo.ruandito. Gitu. Baik, Mas Pras, ini sebelum kita mulai lebih jauh, saya kira barangkali ada yang mau disampaikan Pak Mas ini terkait sama teknologi topik kita hari ini, teknologi tepat guna pendukung daya saing perunggasan Indonesia gitu ya. Ya. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih kepada Pak Andam atas waktunya. Terima kasih juga nih sudah diundang nih di live streaming Indonesian Livestock Alliance. Semoga kita bisa beraliansi untuk semuanya, tidak hanya masyarakat perunggasan saja, tapi masyarakat pada umumnya. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin saya mau memperkenalkan di Broiler Egg sendiri itu apa sih, kan seperti itu. Jadi Broiler Egg dulu ini awalnya adalah sebuah perusahaan software company ya. Jadi kami telah mengimplementasikan teknologi yang telah kami kembangkan ini kepada salah satu perusahaan yang sudah TBK pula. Jadi pada intinya Broiler Egg ini kami membuat untuk membantu para peternak-peternak, para stakeholder peternakan, ataupun kepada para perusahaan-perusahaan yang ingin mengefisiensikan di manajemennya dan ingin mengetahui lebih banyak dan lebih istilahnya lebih mendetail apa yang ada di dalam ruang lingkup peternakan itu sendiri. Nah, Broiler Egg ini adalah salah satu solusinya.
Jadi di Proyek X sendiri ini kami memang mengembangkan ini melalui sebuah jurnal ilmiah yang benar-benar riset, jadi tidak asal ngeklaim begitu saja. Seperti itu, Pak. Nah, kalau ada yang tertera di apa namanya ini yang tertera pada eh, screen sharing disebut ini adalah yang di bidang software as a service-nya ya, SaaS. Jadi di Blower X sendiri sebenarnya ada 3 produk ya. Yang pertama itu adalah untuk IoT. Jadi IoT namanya kami namakan IoT Smart Climate Control. Jadi keunggulannya ini bisa untuk memonitor dan sekaligus kontrol kondisi kandang dari mana saja dan kapan saja secara real time. Di situ kita dapat memonitor suhu, kelembaban, amonia, kecepatan angin, konsumsi air, ya. Lalu ada kontrol otomatis kecepatan inlet dari kipas. Lalu ada intinya ada early warning system lah dari ketika kondisi tidak ideal. Nah, kita juga yang sedang kita sampaikan ini adalah yang kedua, yaitu Broiler X Apps. Jadi di sini kita bisa mencatat ya data budidaya ini secara paperless. Jadi tanpa perlu lagi kertas karena kan ya apa namanya kita sudah tidak perlu lagi lah pakai kertas seperti itu. Lalu di sini tercatat secara rapi dan aman. Kita juga bisa menganalisa grafik performance secara real time sekaligus juga sebagai pegangan kita untuk early warning system di pemeliharaan kita itu sendiri seperti apa. Lalu kita juga di sini juga bisa nih memonitoring pemberian pakan kita. Lalu juga ada perhitungan FCR-nya. Jadi FCR ini feed conversion ratio ya. Jadi bagaimana angka konversi pakan dalam satu perusahaan peternakan itu bisa kita monitoring. Lalu di sini juga ada indeks performance juga, di sini bisa terpantau ya. Lalu ada HPP. Jadi di sini kita bisa tahu evaluasi cost produksi kita dari para peternak. Posisi saat ini real time-nya ini, oh saya sedang memelihara ini sudah tahap apa sih, rugi kah atau minus kah atau plus kah seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan data yang akurat dan update. Lalu juga di sini kita juga ini masih di Broiler X Apps ya. Jadi kita juga apa namanya bisa melakukan pengelolaan stok gudang dan mengelola stok flow dan opname. Jadi bisa dapat mengunduh laporan budidaya secara otomatis. Nah, lalu yang kedua yang tadi sempat saya sampaikan yang pertama tadi adalah IoT Smart Climate Control. Nah, di sini kita bisa melakukan pemantauan apa namanya itu kontrol dan kondisi ya dari mana saja dan kapanpun secara real time. Dipadupadankan dengan aplikasi X App tadi yang telah saya sampaikan di sebelumnya. Jadi di sini kita akan menyimpan pada alat kandang mungkin yang bisa dilihat di kiri atas itu akan kita kontrol sejenis kontrol panel itu nanti akan ditaruh di kandang sedemikian rupa untuk bisa dipasang sehingga kita bisa dapat memonitoring tadi suhu, ada kelembaban, ada amonia, kecepatan angin, konsumsi air, kontrol di otomatis kecepatan kipas, lightingnya, lalu juga ada di apa namanya itu di pemanas juga ya. Jadi inlet juga jadi kan early warning system lah. Ketika kondisi yang tidak ideal atau tidak normal muncul notifikasi di HP secara langsung dengan dipadu-padankan dan dikombinasikan oleh aplikasi Broiler X App itu tadi. Nah ini jadi kita bisa memonitoring tadi itu suhu kelembaban, amonia dan CO2 dipadu-padankan dalam aplikasi kami. Di situ juga bisa terjadi standarnya seperti itu. Lalu yang ketiga yang kita kembangkan juga adalah ERP khusus dari Broiler X sendiri. Memang untuk ERP ini cocok untuk manufaktur ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan manufaktur nih kebetulan apabila di sini ada yang memang manufaktur dari pabrik pakan ataupun dari RPA bisa untuk memang ERP ini kami gunakan dan kami modifikasi untuk keperluan perusahaan-perusahaan peternakan. Nah, keunggulannya apa sih ini? Nah, di ERP yang kami gunakan ini yang pertama mudah ya, ini mudah digunakan dalam mengelola usaha, jadi juga berbagai macam modul, jadi seperti SAP ataupun Oracle, yang ini kita kembangkan dengan nilai yang lebih efisien, 30% sampai 40% lebih murah dibandingkan dengan aplikasi dari SAP dan Oracle ini. Dan juga kita di sini bisa memonitoring lengkap nih dari hulu ke hilirnya. Mulai modul-modulnya juga cukup lengkap. Misalkan dari modul untuk human resource di kanan bawah itu. Jadi itu seperti appraisal, kemudian payroll, presensi, recruitment, referral dan lain-lain bisa ada di situ. Lalu geser ke kiri ada marketing zone juga.
Jadi di situ ada modul-modul seperti sales, kemudian ada CRM ya. Lalu juga ada istilahnya untuk social marketing dan survei bisa digunakan seperti itu. Modul-modul lain juga lengkap seperti yang paling urgent seperti di modul finance ya. Mungkin yang paling penting dalam pokok yang ada di situ kita juga ingin tahu bagaimana kita pengambilan keputusan secara cepat di era disruptif seperti sekarang ini kan kita ingin tahu nih Rp1 pun kita juga harus hitung. Nah, ERP ini ya yang cukup bisa kita kembangkan bisa memenuhi keinginan para peternak sekaligus keinginan para perusahaan-perusahaan peternakan. Jadi modul-modul finance seperti accounting, expense, invoicing itu bisa tertera ada di situ. Memonitoring pengeluaran juga bisa di situ secara real time seperti itu. Lalu juga ada modul operasional ya seperti ada namanya tax, ada project, ada purchasing, inventory, timesheet dan lain dan masih banyak modul lain yang bisa di develop seperti itu. Nah ini salah satu contoh ERP kami yang kita gunakan juga dalam kegiatan internal. Kebetulan kami juga ada internal untuk melakukan usaha juga. Jadi tidak hanya produk kami ini untuk ke para pelanggan, kami ini juga implementasikan ini karena sudah teruji dan terbukti di salah satu perusahaan terbuka. Nah kita terapkan di internal kami. Jadi seperti ini. Jadi secara real time dari tim-tim di lapangan ini yang dikomandoi oleh COO kami, Dr. Hewan Pramudia Rizky Ruandito. Ini juga dengan tim-tim di bawahnya, saya pun juga bisa memonitoring nih dari sini apakah administrasi para mitra-mitra sudah selesai atau belum, karena kan di tempat kami juga ada KYC-nya, istilahnya know your customer. Jadi para peternak-peternak tentu ada klasifikasi atau sendiri ya dari tim kami apakah memang dari peternak ini bisa untuk kami isi seperti itu. Jadi memudahkan saya terutama yang mobile seperti ini Pak Andang. Jadi untuk flux-nya teman-teman semua ini sudah sampai mana nih? Oh, jangan-jangan belum dilakukan. Nah, bisa ketahuan dalam satu monitoring seperti ini. Seperti itu, ini salah satu contoh untuk di Project Open House yang ada di Kandang Heri, Wonosari. Lanjut, ada lagi? Oke, selesai. Ya, seperti itu Pak Andang secara garis besar tentang teknologi yang kami kembangkan. Sebenarnya ada pengembangan, kita ada 2 atau 3 ya. Yang pertama kita dalam fase trial ini sedang prototyping IoT Smart Scale ya. Jadi ini seperti semacam kamera yang ditanamkan dalam kandang. Jadi ini seperti smart AI, smart artificial intelligence untuk timbangan otomatis. Jadi di sini para peternak ataupun anak buah kandang tidak perlu melakukan penimbangan secara menggunakan timbangan yang menggunakan salter itu, yaitu kan pasti membuat stres peternak ya. Nah, di situ kita sedang tahap trial dan sudah kita 4-5 kali ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat tinggal siklus terakhir ini akan kita langsung develop ataupun menyampaikannya ini kepada khalayak ramai seperti itu. Kemudian yang kedua kita juga sedang mengembangkan feed meter ya dalam memantau penggunaan pakan secara real, dan juga yang terakhir adalah peningkatan performa kecerdasan buatan dari kami sendiri untuk yang ke arah otomasi. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya secara ringkasnya dulu Pak Andang. Saya kembalikan ke Pak Andang untuk memulai diskusi yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pras. Info awalnya, penjelasan awal. Ternyata lebih hemat, berapa tadi Mas? Bisa menghemat 30-40% ya dari Betul, Pak. yang sejenis ya, luar biasa. 50% Pak. Jadi itu bahkan 50 ya? Ada 2 poin. Yang pertama di listrik ya. Listrik itu kita minimal itu 50%. Ada kasus tertentu bahkan di peternak kami itu bisa sampai 80% Pak. Karena kan tergantung dari kipasnya itu sendiri. Karena kan peternak-peternak ini kan ada yang kipasnya nih dari bikin sendiri nih. Tentu berbeda aplikasinya dengan kipas yang buatan dari pabrikan-pabrikan, apalagi dari pabrikan-pabrikan Eropa. Karena mereka pasti lebih ini lagi komprehensif lagi ya. Nah biasanya sih yang tercapai itu ya yang dari pabrikan-pabrikan yang sudah terkemuka di big Dutchman kayak gitu-gitu, angka untuk penghematannya jauh lebih tinggi ketimbang yang untuk yang buatan rakitan-rakitan lokal seperti itu, Pak. Baik. Wah, luar biasa. Apalagi ini karya anak bangsa ya. Ya, dikembangkan 100, lokal ya. 100% Pak, ini dari 100% ya. Wah, luar biasa. Anak bangsa seperti itu, Pak. Ya. Bagus. Baik. Baik, sebelum kita lanjut, kita ucapkan selamat datang terlebih dulu pada
rekan kita, ada jurnalis yang hadir ini dari Mas Sandi, Polteri Indonesia. Selamat datang Mas Sandi. Kemudian juga dari Infovet, Mbak Nunung. Kemudian tadi juga ada Mas Satrio dari Pikiran Rakyat tadi. Mungkin pindah ke YouTube kali ya. Tapi nanti di sesi tanya jawab silahkan bisa live langsung nanya. Ada sesuatu yang kurang jelas silahkan ditanyakan gitu ya. Mbak Nunung sama Mas Sandi, Mas Satrio gitu ya. Atau ditulis di chat ini juga bisa nanti kalau ada yang pengen ditanyakan gitu. Tapi sebelumnya gini Mas Pras, ini sebelum lebih ke lanjut ke situ ke yang aplikasi tadi, mungkin dapat dikasih gambaran dulu Mas Pras. Mas Pras kan udah lama bergelut di industri ayam unggas nih. Masih belajar, Pak. Saya Masih belajar ya. pahamnya juga masih belajar Ya. juga. Nah, menurut pengamatan Mas Pras ini, kalau industri perunggasan secara umum di Indonesia itu seperti apa sih Mas ini sebetulnya yang Ya. kondisi sekarang ini ya? Ya, kondisi sekarang memang sedang penuh tantangan, di mana mungkin di sini kita tahu ya, di mana harga live bird terutama ya, selain di live bird juga ada ya harga tertentu, di mana emang cenderung sekarang itu seperti roller coaster ya, naik turun seperti itu. Nah, memang itulah tantangannya dari budidaya itu sendiri. Sebenarnya kalau kita pelajari dan kita telusuri, harga untuk di market akhir stabil, malah tidak ada pergerakan yang zigzag roller coaster seperti yang dilakukan oleh para budidaya peternak seperti sekarang ini. Jadi sepertinya ya itulah tantangan kita ya di Broiler Egg ini, bagaimana sih ini kontribusi nyata dari kami supaya bisa untuk setidaknya peternak-peternak ini tidak perlu direpotkan lah, karena kan kita juga paham betul bahwa untuk bersaing di industri ini kan kuncinya integrasi ya Pak ya, integrasi hilir. Makanya sesuai dengan perusahaan kami namanya PT Integrasi Teknologi Unggas. Jadi memang kuncinya di sini adalah integrasi. Jadi memang tantangan sekarang ini harga ini ya memang betul-betul tantangan sendiri. Di internal kami pun yang sedang kami kembangkan kemitraan untuk di live bird-nya. Betul Pak, kita juga sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi dengan adanya perubahan seperti ini. Kami kan di tim di Broiler Egg sendiri kita juga melakukan divisi downstream ya. Jadi kita juga dari menyerap 100% dari para peternak ini kita akan potong dan kita akan lakukan pengolahan di situ. Bisa dalam bentuk karkas ataupun dalam bentuk further processing. Yaitu mungkin yang bisa untuk menyelamatkan ataupun bisa untuk dibudidayanya khususnya di live bird-nya ini bisa lebih terangkat lagi. Nah, oleh karena itu memang tantangan-tantangan ini kita harus menyikapinya dan kita step in awal kami di Broiler Egg ini kan di manajemennya ya Pak ya, manajemen pemeliharaannya. Nah, kita lah bagaimana caranya biaya-biaya yang bisa kita tekan tuh mana aja sih? Nah, salah satunya kan biaya operasional ya. Situ. Kalau biaya-biaya lain kan seperti pakan, obat-obatan itu kan mungkin dari pabrikan ya yang bisa mungkin kita kontrol ya. Kayak yang kita khusus di sini kan lebih ke manajemennya ya Pak Andang ya. Bagaimana kita bisa fokus efisiensi mutlak harga mati dalam industri ini. Jadi kita ingin para peternak-peternak yang mungkin juga selain dia beternak mandiri, dia juga ikut ke perusahaan-perusahaan. Nah, kita bantu nih operasionalnya mereka supaya ada daya saing lah dengan yang lain. Daya saing para peternak-peternak ini yang ikut kemitraan ini juga punya istilahnya itu punya pendapatan lebih lah daripada yang selama ini konvensional yang dia dapat. Nah, penggunaan teknologi inilah yang memang salah satu cara supaya efisiensi itu bisa didapatkan secara optimal. Seperti itu Pak Andam. Kemudian lanjut Mas, kalau ini kan kaitannya dengan teknologi tepat guna untuk sebagai penentu daya saing itu bagaimana peranannya Mas? Terutamanya apa ya, adopsi teknologinya ke kalangan peternak itu seperti apa nih Mas? Ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan tadi, jadi dari IoT-nya sendiri ya, di situ kan kita bisa ya memonitoring dan kontrol kondisi kandang dari mana saja ya dan kapan saja secara real time. Dari situ kita bisa lihat tuh, ibaratnya kita bisa efisiensi tenaga, waktu dan pikiran kita memonitoring kandang ini supaya lebih optimal lagi. Kita bisa langsung pengambilan keputusan akan lebih mudah. Seringkali di lapangan kita
dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan terkadang tidak melihat secara utuh parameter-parameter yang ada. Nah, diharapkan dengan adanya aplikasi IoT yang kami terapkan ini bisa menjadi salah satu saran untuk perbaikan manajemennya para peternak itu. Di sisi lain kita juga ada apps yang kita kembangkan ini kan juga bisa untuk analisa juga ya, analisa grafik performance juga ya secara real time ya. Apalagi sebenarnya yang paling mudah tuh ketika early warning system. Seringkali kita nggak sadar tuh di lapangan tuh wah sudah mati 10%, 15% tuh kayak kita masih nggak ngeh gitu ya, atau bahkan tidak terinfokan. Nah di sini ketika sudah katakanlah di 2%, 3% itu sudah ada alarm gitu. Jadi early warning system sehingga kayak membangunkan macan gitu ya. Wow ini ada sesuatu ini kita langsung bergerak cepat. Karena kan kadangkala kecepatan itu di yang konvensional kadang seperti itu kita kurang terlalu cepat. Begitu pas kita ke lapangan ternyata matiannya langsung meningkat 50% kan seperti itu. Jadi Seperti itu, Pak. ada dari peringatan dini ya, di Ya, 2-3% tadi. betul. Sudah Baik, bisa termonitoring dan itu baik. bisa ternotifikasi di HP mereka. Ya. Kemudian Mas, kalau ini apa itu kan kesannya wah ini teknologi tinggi nih gitu. Mm-mm. Kalau untuk para peternak kecil itu apa penerapannya seperti apa Mas? Apakah kelayakan populasinya dan sebagainya seperti apa itu Mas? Ya, memang untuk yang teknologi yang kami gunakan untuk di broiler egg ini khusus penggunaannya hanya untuk di close house ya, Pak. Jadi memang karena kan itu yang bisa dikontrol seperti kipas, kemudian kelembapan, suhu kan memang yang itu yang paling bisa dikontrol. Jadi memang untuk sasaran di sini para peternak-peternaknya pasti yang memiliki kandang close house minimal mungkin 10.000 ekor ya. Tapi jangan khawatir bagi peternak-peternak yang yang tidak memiliki kandang close house, kita juga punya yaitu yang software ya, software as a service ya. Jadi bukan IoT-nya, tapi yang kita tawarkan adalah software-nya. Jadi di situ para peternak-peternak yang kandangnya open house di situ mereka bisa lihat secara pencatatan dalam budidayanya, Pak. Seperti itu. Memang IoT yang kami kembangkan ini khusus untuk di close house saja. Seperti itu. Khusus khusus. Baik, karena Ya, ada syarat dan kondisinya gitu ya. betul, Pak. Betul, Pak. Baik, Betul, Pak. ya. Baik. Mm. Sebelum kita lanjut nih Mas, ini sudah ada apa pertanyaan dari Ya, eh, jurnalis juga ini dari peserta di YouTube juga ada ini. Eh, Mungkin dari Mas Andi dari Poultry Indonesia mau bicara langsung atau saya dibacain ya? Dibacain kali ya. monggo, Oh, monggo, ini Pak. ada chat soundnya lagi bermasalah ini. Dibacain dulu aja ya. Ini saya sampaikan Mas. Jadi dari Mas Andi dari Poultry ini nanyain sesuai dengan yang telah disampaikan bahwa hilirisasi di bisnis budidaya menjadi problem klasik yang terus berulang. Kira-kira apa ada teknologi tepat guna yang telah atau akan dikembangkan oleh broiler egg? Yang Mm. smart video tadi ya, smart kamera atau apa, dan timbangan tadi ya. Ya, jadi memang hilirisasi itu salah satunya begini. Kita pengalaman juga kan pernah untuk memotong ayam ya Pak ya. Seringkali apa yang kita tangkap itu terkadang nggak sesuai itu. Ibaratnya ayam yang di lapangan itu yang yang ditangkap misalkan kita maunya range bobot dari 1 sampai 1,3 gitu ya. Contoh ini. Tapi pernah ini kita lakukan. Ternyata jurangnya terlalu tinggi. Ayam-ayam yang di atas 1,3, 1,5, 1,6 bahkan itu terangkut semua. Sementara kan di hilir pasti mereka sudah ada pesanan tuh. Mas, saya mau ayamnya pokoknya hidupnya 10 sampai 13. Saya nggak mau nih ayamnya di atas itu ataupun di bawah itu. Nah ini Pak yang sedang kita kembangkan di AI kamera. Kita bisa melihat kategori yang small ini ada di mana, mediumnya di mana, large-nya di mana, extra large-nya di mana. Jadi ketika ada pengelompokan di situ Pak. Jadi kita bisa tahu secara ibaratnya ketika penjarangan, ini di yang ayamnya persentase secara statistik yang sudah extra large sudah ada sekian kilo, sekian ekor. Mari kita ambil ayamnya seperti itu. Jadi harapannya ketika ini sudah dibawa ke pemotongan,
ayamnya itu benar-benar seragam sesuai dengan permintaan Iya. para vendor itu sendiri seperti itu. Masuk ring gitu ya. Ya, masuk ring, Nah, tidak langsung kemudian misalkan range-nya dari ibarat karkas itu 0,5 sampai 1,8 ini kan range-nya sangat tinggi. Nah, itulah ya, yang seringkali memang di situ. Tapi memang problem sebenarnya memang ya rata-rata peternak ada di DOC ya. Terkadang kan keseragamannya seringkali tidak pas. Dan parameter-parameter itu kan kalau di Broiler Egg belum bisa menyentuh itu ya Pak ya, karena kan ya, itu kan wilayah dari breeding farm itu sendiri. ya, Yang bisa kita optimalkan ya yang di manajemen pemeliharaannya ya. itu. Ya itu Proses tadi. budidayanya ya. Betul, betul. Seperti itu, Pak. Sehingga harapannya ketika ini nanti apa namanya di pemotongan itu sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Tidak rentangnya melebar, spreadnya melebar seperti itu. Itu sudah diterapkan Betul. di lapangan atau masih dalam tahap Sudah, pengembangan? Oh, udah ya? sudah Wah, sudah di internal kami 4 sampai 5 siklus, Pak. Nah, wah, ini setelah ini kebetulan kita sedang panen. Nanti ya, akan kita mungkin kalau ada sesi selanjutnya akan kita laporkan Pak penggunaan karena yang jelas dari deviasi yang kami laporkan dari tim-tim yang di lapangan antara real dengan penggunaan smart kamera ini terpaut selisih nggak sampai 10%. Jadi angka oh, antara 1,5 sampai 2% Pak. oh, Jadi bagus sekali selisih ya. betul. Cuma itu nanti akan ada saatnya akan kita sampaikan untuk Ya, penggunaan hal tersebut. Jadi ini benar-benar real time ya, bukan kami mengada-ngada atau seperti apa. Bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, ya. Pak. Jadi bisa menekan reject ya dari, Betul, iya. betul, betul, Wah, Pak. luar biasa. Saya kira nanti bisa diomongin atau dibahas di eh, sesi berikutnya barangkali. Betul, 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 betul. Karena ini menarik ini, karena efisiensinya antara lain kan di situ ya Mas ya. Jadi nggak sia-sia lah istilahnya panen tapi di reject kan sayang gitu. Iya, Baik, betul, Pak. baik. Mas ini ada pertanyaan selanjutnya dari Jogja nih, Mas Kurniawan, Bapak Kurniawan. Oke, siap, Izin siap. bertanya, teknologi apa hal yang paling membedakan dengan komputer lain yang broiler kembangkan ini? Mungkin bisa misalnya spesifik prinsip kerjanya seperti itu misalnya dengan Oke. yang dikembangkan oleh Mas Pras ini dan tim gitu. Monggo. Yang pertama tadi ya setelah sebenarnya kan 3 produk utama kami yaitu IoT Smart Climate Control, lalu ada Broiler X Apps dan yang ketiga Broiler X ERP. Nah, kalau yang seperti yang tadi saya sampaikan untuk IoT Smart Climate Control itu intinya adalah kita bisa memonitoring dan kontrol kondisi kandang dari mana saja dan kapan saja secara real time. Ada suhu, kelembapan, amonia, kecepatan angin, konsumsi air, kecepatan kipas, dan lain-lain. Dan itu semua apabila ada early warning system akan ada notifikasi di HP secara langsung. Lalu yang kedua, Broiler X App ini intinya adalah pencatatan data budidaya secara paperless ya. Tercatatnya itu secara rapi dan aman. Jadi ada analisa grafik performance juga secara real time dan ini dapat diunduh di-download laporan budidaya ini secara otomatis dan juga kita bisa tahu benar-benar efisiensi kita mulai dari FCR, IP-nya, HPP-nya, pengelolaan stok gudang dan lain-lain itu bisa termonitoring dalam satu apps itu. Dan yang terakhir adalah ERP. ERP ini adalah kunci di mana kita melakukan efisiensi mutlak. Jadi dari hulu sampai hilirnya kita bisa memonitoring pergerakan dari inventory sehingga ke hilir ya akan lebih mudah terlacak. Istilahnya traceability-nya seperti itu. Nah, dalam ERP yang kami kembangkan ini banyak sekali modul-modulnya mulai dari human resource, lalu ada penjualan, financial accounting, istilahnya Rp1 pun yang dikeluarkan akan termonitoring di situ. Dan yang sedang kita kembangkan ke depan seperti yang telah saya sampaikan tadi adalah ada 2 sebenarnya, yaitu adalah fase untuk kita IoT Smart Scale tadi, yaitu Smart AI kamera untuk melakukan timbangan secara otomatis melalui kamera tanpa harus melakukan penimbangan secara manual menggunakan salter ataupun timbangan otomatis. Dan yang kedua adalah feed meter Pak, dalam memantau menggunakan pakan secara real. Doakan kami dari tim riset kami ini bisa untuk melakukan hal ini sehingga ada kontribusi nyata bagi para peternak karena ini kami benar-benar sudah ditunggu-tunggu ini Iya karya-karya benar. kami ini terhadap Iya. perbaikan manajemen para peternak di lapangan seperti itu. Dan Amin. kita juga mengembangkan juga internal kami sendiri, farming kami sendiri. Jadi kita tidak hanya sekedar apa ya, selain menjual software juga, kita juga praktisi juga ini. Kita juga kembangkan profesionalisme juga ini untuk di perugasan secara apa namanya profesional seperti itu, Pak. Baik.
Wah, luar biasa. Itu dikembangkan, itu sedang proses pengembangan ya Mas, yang Ya, penimbangan itu ya. penimbangan Perkiraan itu. perkiraan berapa lama Mas ini bisa Satu di siklus, Pak. Mungkin kita akan lihat ini kan sudah menjelang akhir Januari. Insya Allah di ya. pertengahan Februari, Pak, Oh, akan kita baik. laporkan. Jadi nanti apabila Wah. Indonesia Livestock Alliance ini nanti ada lagi, pasti akan kita updatekan tag Ya yang penting ini. terbaru, Pak. Ya, Betul, ini betul. kalangan pelaku mesti tahu nih ada opsi bagus ini dari anak bangsa. Hmm. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Magetan ini Mas, dari Oh Bapak ya. Rohman. Terkait hilirisasi produk dari broiler egg ini sudah sejauh mana hilirisasinya gitu, dan apakah sudah merambah ke pemotongan, ke karkas atau baru Oke, di oke. budidaya gitu. Dan Siap, ini siap. pertanyaan pertama, terus yang kedua tips bagi peternak untuk tetap bertahan bagaimana? Nah, itu ada dua pertanyaan pertama dulu kali Mas ya. Ya, ya. Hilirisasi yang ke pemotongan karkas. Monggo. Ya, jadi salam kenal Pak Rohman di Magetan. Kebetulan nenek saya yang tadi saya sebutkan itu beternak ayam di Magetan, Pak, di Oh, Goranggareng tepatnya. Jadi Magetan itu saya kalau Lebaran selalu ke Magetan seperti tempat ayah saya. mudik ya. Ya, mudik di situ. Nah, Ya. yang pertama tadi hilirisasi betul. Jadi kita melakukan pemotongan ayam karena kan kita tahu sendiri ya di hilirisasi di produk sampai end user ini kan tidak ada gejolak harga yang berarti. Harganya stabil saja. Tapi kan memang ada sesuatu kan. Nah, makanya kita di sini melakukan hilirisasi itu dari terbatas ya karena kan ini dari produk internal kami ya. Kita memang belum sampai untuk yang produk orang lain. Jadi memang murni dari internal farm kami. Kita lakukan hilirisasi yaitu melakukan pemotongan hingga menjadi karkas. Ada bisa menjadi karkas biasa, BLT, BLP, kemudian seperti parting seperti itu marinasi karena hingga ke food processingnya, Pak. Yang sedang kami kembangkan salah satunya untuk kita bikinkan ini nih dimsum nih, Pak. Karena kan Wah, kalau ya. sektor lain ini kan mungkin nugget ataupun sosis itu kan integrator sudah ke arah situ ya. Yang kita nggak agak sedikit beda aja lah kan seperti itu, Pak. Beda sedikit aja lah kan gitu. Jadi memang hilirisasi ini memang benar-benar kami perhatikan betul. Jangan sampai produk yang kita hasilkan ini juga cenderung hanya asal-asalan juga. Asal motong kan tentu NKV dan sertifikat halal pasti ya di mana-mana pasti akan dibutuhkan. Tapi di sisi lain kualitas produk itu sendiri halal traceability-nya mulai dari farm hingga menjadi produk itu sendiri kita sudah siapkan pula halal traceability-nya. Itu yang kita kembangkan untuk dihilirisasinya. Doakan saja kami bisa lebih karena kita juga ada keterbatasan ya Pak. Jadi memang di kami untuk para peternak-peternak ini sangkut pautnya juga dengan yang poin nomor kedua. Jadi memang harapannya dari tadi adalah peternak ini selain dia 100% yang bergabung dengan ekosistem kemitraan kami, harapannya selain peternak ini 100% hasil off-take-nya diambil, panennya di off-take oleh broiler egg, harapannya kan ini juga para peternak ini operasional juga sudah berkurang. Jadi seperti yang telah saya sampaikan biaya listrik saja itu kan setidaknya ya minimal 50%. Kita juga ada Pak yang teknologi yang kita kembangkan untuk di pemanasnya Pak. Di kasus tertentu itu bahkan bisa sampai 90%. Ini true story. Jadi khusus untuk pemanasnya. Dan ini saya kira dua hal ini akan kita kembangkan terus tidak hanya terbatas pada tentang masalah efisiensi listrik dan di penggunaan gas. Parameter-parameter lain misalkan bagaimana untuk meminimalisir produksi tidak terlalu stres ayamnya ketika ditimbang lah smart AI kamera itu juga yang akan kita kembangkan. Memang kita bertahap Pak karena kan kita di sini masih secara transformasinya kan dari bulan Oktober ya dari software company menjadi end-to-end poultry company. Jadi 3 bulan ini kita berkembangnya memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, tapi kita juga tantangan juga dengan harga level seperti ini. Jadi memang kita produk yang kita internal ini yang kita akan jaga betul. Kita nggak motong ibaratnya barangnya punya orang. Jadi kita fokus ke barang internal kita dan kita pun juga untuk yang internal khusus di Broiler Egg sendiri ini tidak terlalu banyak. Jadi ya kita sambil melihat situasi untuk bisa bertahan seperti ini Pak. Jadi para peternak-peternak istilahnya di RHPP-nya mereka itu bisa lebih safe lagi ya karena kan biaya rata-rata kan 1.500
per ekor ya untuk biaya operasionalnya. Harapannya bisa sampai 750 per Wah, ekornya. hampir Seperti itu, Pak. setengahan, Hampir 50%. setengahnya. Dengan Oh iyalah, adanya benar. listrik dan pemanas itu tadi. Ya, Gitu. baik. Tadi Pak Mas, tadi tentang apa traceability ya. Jadi wah luar biasa ini karena salah satu syarat ekspor, produk ekspor ini kan harus ada dokumen untuk traceability. Ya, betul, Eh, Pak. itu Cuma memang sampai di tingkat apa Mas? Itunya traceability sampai tingkat apa? Awal budidaya atau bagaimana tuh Mas? Kalau ya mulai dari ini ya Pak ya, mulai dari farming kami ya sampai ke rumah potong ayamnya ya. Seperti itu, Pak. Jadi pemantauan traceability-nya akan lebih mudah kan. Di situ kan nanti dalam karkas tersebut kan pasti ada kode standarnya ya. Jadi ya, ibaratnya para pembeli bisa melihat traceability. Oh, ini tuh dari kandang mana sih? Nah, seperti itu. Jadi bisa termonitoring di Broiler X Apps kami. Oh, ternyata dari kandang peternak ini. Jadi bisa termonitoring di situ. ya. Gitu, Pak. Baik. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini barangkali dari Infovat Mbak Nunung ada yang ingin disampaikan gitu, yang ditanyakan gitu, dipersilakan kalau ada ini ya, silakan. Saya akan kasih kesempatan barangkali gitu, atau Mas Andi. Baik, tapi tadi Mas ada yang poin kedua, pertanyaan kedua tentang bagaimana bertahan peternak tadi. Mungkin itu tadi ya, mengaplikasikan teknologinya itu ya Mas ya. Ya, Efisien tadi ya. sebenarnya yang kita lakukan ini begini Pak, untuk alat IoT kami ini itu tuh bisa kami pinjamkan ke para peternak, tapi ada syarat dan ketentuannya ya Pak ya. Ya setahun minimal sudah harus bergabung ke ekosistem kami. Seperti itu. Jadi harapannya para peternak itu setiap siklusnya itu bisa dalam 1 tahun kan 6 sampai 7 siklus ya. Jadi Ya, dia untuk pemasangan IoT-nya dia lebih apa namanya itu sudah terus BEP lah kasarannya. Jadi ketika sudah setahun, monggo para peternak itu bisa memiliki IoT tersebut seperti itu, Pak. Dengan apa namanya sudah melalui 6 sampai 7 siklus di broiler egg seperti 6 itu. sampai 7. Betul. Baik. Cuma memang kita juga karena ada keterbatasan, tidak semuanya nih Pak peternak-peternak yang kami sewakan atau kami pilih sewa IoT ini. Tertentu saja sih. Nah, mudah-mudahan Pak ke depannya kami apabila diizinkan untuk bisa berkembang, insya Allah lah minimal 20%, 30% lagi lah ini untuk peternak-peternak yang bisa kami scalable untuk alat IoT-nya. Dan tidak menutup kemungkinan bisa untuk seluruhnya. Ya, tapi kan itu ya perlu proses ya. Seperti itu Pak Andam. Baik. Itu Pak. Siap. Luar biasa. Baik. Kita lanjut Mas, ini masih waktunya masih cukup. Ini pertanyaan dari Sulawesi nih Mas, dari Bapak Iwit Perdana. Sulawesi mana nih ya? Pak Iwit Perdana. Tolong diinfokan ya. Sulawesi mana nih? Sulawesi Selatan atau Utara, Tengah gitu. Ini Pak Iwit bertanya tentang tahun 2023 ini apa sudah ada target ekspansi ke provinsi mana saja? Ini salam dari peternak Sulawesi nih. Ya, memang untuk tahun ini kita masih lingkupnya kalau masih Jawa ya Pak ya, dan ada sedikit mungkin target kita juga ada di Sumatera bagian Lampung. Cuma untuk ke luar pulau mungkin yang pertama kali mungkin kita ke Kalimantan Mbak. Mudah-mudahan kita Sulawesi juga beriringan juga ini. Mudah-mudahan. Mohon doanya Pak Iwan kita bisa berjumpa di Sulawesi. Sulawesi juga dari utara sampai selatan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah seluruh Sulawesi. Amin. Tapi kita di sini bertahap terlebih dahulu Pak. Ibaratnya kita sambil kita nggak gerusa-gerusu juga. Istilahnya ini kita kan gampang sih kalau misalkan ibarat volume radio kalau mau dikencengin. Cuma kan di sini kita benar-benar hati-hati sekali karena kan padat modal ya Pak ya di industri ini ya. Seperti itu. Jadi kita harus segala sesuatu harus benar-benar melalui perencanaan yang terukur. Seperti itu Pak. Iya. Tahap demi tahap ya Mas ya. Step by step dulu. Ya, step by step. Baik, pertanyaan selanjutnya barangkali masih ada. Nah, mungkin dari saya nanti ya Mas ya ini. Yang ini tadi yang tentang adopsi teknologi itu. Bagaimana Mas kira-kira kiat untuk kadang-kadang orang ada aja yang
wah ini teknologi ribet ini gitu. Nah, Ya, bagaimana Pak. kiat untuk bisa cepat beradaptasi teknologi itu bagaimana Mas? Peternak-peternak ini Ya, kiatnya. ya memang peternak ini kan banyak kategorinya ya Pak ya. Banyak peternak yang mungkin Ya, ya. masih pemula, Nah, nah ataupun yang sudah puluhan tahun. Ya kadang malah mohon maaf nih, yang pemula itu malah mereka lebih cepat belajar, ibarat gelas kosong ya, ibaratnya kan mereka diisi itu kan masih kosong ya. Ya kalau yang sudah penuh itu kan kalau mau diisi kan tumpah-tumpah ya, kasarannya seperti itu sih Pak. Jadi memang adopsi teknologi ini terkadang di lapangan nih contoh ya, untuk input hariannya terkadang masih ada yang sering salah. Ya pelan-pelan lah dari tim edukasi dari BroilerX sendiri yang keliling ke lapangan, pelan-pelan dalam memberikan itu tadi edukasi, dan mereka sebenarnya bisa kok, hanya belum terbiasa saja. Lambat laun akan ibaratnya orang-orang peternak-peternak ini bisa untuk beradaptasi, karena ya itu tadi ya, semua perlu waktu, dan apabila mereka bisa, saya yakin kok para peternak-peternak ini bisa, asalkan memang diberikan waktu aja untuk beradaptasi ini. Seperti itu Pak Andam. baik. Dan yang penting ada niatan belajar ya. Itu dia Niatan Pak. belajar ya. Kita di sini apa, di sini mencari mitra itu berpartner bersama kan, seperti itu Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas. Ini sangat menarik ini sih. Terus ini ada pertanyaan, bagaimana untuk bergabung caranya dan benefitnya apa? Mohon dijelaskan. Cara bergabungnya bagaimana? Ini ada dua pertanyaan ini saya kira. Yang pertama dari Jogja, yang satu dari Bandung ini. Dari Oh, dua ini. Gimana cara bergabungnya? Monggo Mas. bergabung monggo, di situ kami ada website kami di www.broilerx.com. Di situ bisa lengkap, di situ bisa berhubungan dengan email kami juga, halo@broilerx.com, atau berkunjung ke Instagram maupun ke LinkedIn kami BroilerX, itu sudah bisa tertera. Jadi di situ bisa nanti akan diarahkan, apabila dari para peternak-peternak ini nanti akan diarahkan oleh tim kami di lapangan yang akan melakukan approaching ke para peternak-peternak ataupun ke para individu-individu yang membutuhkan, tidak hanya IoT saja, mungkin hanya ke softwarenya saja dulu, it's okay, seperti itu Pak. Jadi manfaatnya ini Pak Mas ya. Ada pembimbingan untuk bagaimana penerapan teknologi yang praktisnya gitu kira-kira ya. Ya, betul sekali Pak. Ada pendampingan lah ibaratnya bagi mereka yang bahkan belum ngerti apa-apa pun nggak apa-apa, bahkan itu malah lebih bagus. Terkadang ada peternak kami yang nggak ngerti apa-apa Pak. Sekarang ini salah satu contoh itu ada di Gunung Kidul, hasilnya malah lebih optimal dia. Padahal dia baru aja untuk mulai beternak, seperti itu. Hasil produksinya malah melebihi orang-orang yang Sudah sudah ada. ini Pak, sudah sering berkecimpung di dunia peternakan. Seperti itu Pak. Wah, luar Oke, biasa. Baik, ada pertanyaan yang baik. kedua tadi yang dari Bandung ya Pak. Ya, yang Bandung tadi, yang bagaimana kalau bergabung di Oh, oke Broiler oke. seperti apa gitu Bisa kira-kira. menghubungi di tadi Ah, Pak, di email termasuk di kami, Bandung bisa ya Mas ya? halo@broilerx.com. Insya Allah Pak, kita mungkin 2-3 bulan ini akan ke Jawa Barat. Tapi perlahan-lahan kita matangkan dulu di markas kami di Jogja dan Jawa Tengah terlebih dahulu Pak. Seperti itu. Ah, ya, baik. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Iwit Perdana tadi beliaunya udah menginformasikan dari Sulawesi Selatan ini ternyata. Ya, Makassar berarti ya. Makassar Pak. Jadi Makassar. Oh, memang ternyata menurut pengalaman Pak Iwit ini memang banyak yang belum melek teknologi dan susah untuk diyakinkan karena masih mengandalkan pengalaman saja gitu. Padahal teknologi itu menjadi poin penting untuk penentu daya saing tadi Mas ya. betul Pak. Betul sekali. Ya, baik. Kemudian selanjutnya barangkali ada pertanyaan lagi, silakan Mhm. dari panitia atau mungkin ini Mas dari perlu penjelasan tambahan lagi Ya, tentang kalau itu kan tadi kan khusus di budidaya unggas yang broiler ya Mas. Kalau ya, penerapan di misalnya di unggas yang lain, apakah puyuh, apakah layer, apakah seperti atau pembibitan mungkin itu peluangnya seperti apa Mas? Peluangnya ya. Ma- penerapan. Sebelum saya di Blue Egg, saya juga sebelumnya juga di perusahaan yang bergerak di bidang ayam petelur, Pak. Jadi, Wah, layer ya. nah, jadi Iya, iya, memang iya. tentu pasti kita kan tap in awal ini kan di ayam broiler ya. Tentu untuk Ya. yang jenis komoditas unggas lain, selama dia berkaki dua ya Pak ya,
seperti petelur, lalu ada puyuh, lalu ayam kampung, ayam jantan, ulu, ataupun mungkin komoditas lain seperti bebek. Kedepannya pasti Pak, kita juga akan mengembangkan ke arah situ karena potensinya sangat luar biasa sekali kan. Ya, Perputaran di Unggas ini aja dalam setahun infonya sampai 1.200 triliun itu Pak perputarannya dalam setahun. 1.200 triliun. Jadi kan Wah, luar biasa. angka yang sangat luar biasa dan mendorong 10% angkatan tenaga kerja ya di bidang perunggasan ini. Jadi memang di perunggasan ini suatu hal yang menarik. Jadi memang ke depan tidak hanya broiler saja Pak. Kita juga sedang mengembangkan sebenarnya ada namanya layer egg Pak. Seperti itu. Oh, Cuma ini kita masih develop dulu persiapannya seperti apa. Karena kan tentu ya kalau di layer ini kan pasti akan lebih advance lagi. Kalau di broiler ibarat ayam ini masih kayak lesu apapun kakinya agak sedikit cacat sedikit gitu kan masih dapat dimaklumi karena kan masuk pemotongan langsung dipotong gitu ya. Kalau di petelur ini kan contoh misalkan di budidaya puletnya itu sendiri. Apabila dipelihara oleh peternak, puletnya itu kan harus yang ibaratnya tidak boleh ada celah sedikit pun. Itu dari segi ayamnya harus sehat, dia nggak boleh untuk apa namanya ada cacat di kakinya di apapun bagian-bagian lain dia harus sesuai dengan standar berat badan kan seperti itu. Keseragaman juga harus tinggi. Nah, ibarat membuat mesin kan itu kan sebenarnya. Jadi kan untuk dipelihara sampai 2 tahun dan itu akan lebih advance. Nah, ini dari tim kami sendiri sedang menjajaki dan mempelajari itu tetap Pak, karena itu adalah darah awal saya terutama di khususnya di petelur dan juga kita juga sempat untuk main di ayam jantan, ayam kampung kan. Jadi kita juga apalagi saya juga berasal dari Fakultas Peternakan di mana memang saya ngerti sendiri ilmu-ilmu unggas itu seperti apa. Tetap Pak, karena kita akan pasti kita tidak akan hanya satu strike di ayam broiler saja. Ayam-ayam manapun selama dia berkaki dua bisa kita kembangkan seperti itu Pak. baik. Kalau tentang pengembangan tadi, Mas, itu dikembangkan riset sendiri, develop sendiri, atau ada bekerja sama dengan kampus atau fakultas begitu, atau bagaimana, Mas? Atau lembaga penelitian? Sementara memang kami sendiri ya Pak ya, untuk awal-awal ketika kami awal mungkin untuk memulai ini kan kami dengan peternakan UGM ya, tapi setelah ini ya kita memang untuk pengembangan dari internal kami sendiri sih Pak, seperti itu. Oh ya, baik, siap. Jadi yang penting ada skala usaha tadi ya, skala Ya, usaha, ke pengembangan ke Puyo, ke Ulu, ke ah, lokal gitu ya. betul Pak, karena kan jadi sebenarnya untuk tahap awal ini mereka-mereka ini bisa saja untuk mendownload yang software as a service itu tadi. Jadi tidak yang ke IoT dulu ya, karena kan yang sedang kita kembangkan ke di IoT-nya. Jadi para peternak-peternak yang tidak hanya peternak yang petelur ataupun non broiler ini, peternak broiler pun juga bisa yang tidak punya closed house untuk dengan software yang kami kembangkan ini. Karena itu sebenarnya sudah cukup untuk memonitoring budidaya secara real time. Penggunaan pakan yang telah dihabiskan, panennya sudah dapat berapa, hingga ke laporan keuangan dari apa yang didapat itu juga sudah bisa Pak. Jadi untuk tap in awal kepada para peternak-peternak yang di di luar broiler itu tadi bisa untuk awal-awal menggunakan itu tadi apa namanya software as a service kami broiler X app seperti itu. Halo? Software apps ya. Ya, Iya Pak. baik. Sebentar Baik, suaranya. Halo suaranya saya terdengar ya? kedengaran sih, Mas. Oke, Kedengaran. Cukup. ini speaker saya ini Agak seperti gangguan dikit. Tapi memang udah cukup ya sih. Pak. Baik. Kemudian kalau ini, Mas, ini pengembangannya kan luar biasa ini, apalagi ini efisiensinya bisa sangat banyak ini. Harapan pada dukungan pemerintah itu kurang lebih seperti apa inginnya Mas, kalau dari pemerintah gitu. Oh, dari pemerintah ya. Ya kami sih berharap ya kami kan ini masih pupuk bawang ya, Pak Andang ya. Mungkin kami bisa difasilitasi untuk pengembangan lagi karena kan jujur ini kan kontribusi kami nyata kepada para peternak supaya mereka ini punya daya saing dan mereka juga bisa ada sesuatu yang dia bisa save dari segi operasional peternaknya itu sendiri. Ya kami sih berharap
ada mungkin dari pemerintah untuk mendukung kami di riset development, karena sebenarnya kami ini sebenarnya self funding semua ini Pak. Kami yang self funding aja kita bisa kontribusinya nyata, apalagi kalau misalkan kan benar-benar disupport oleh pemerintah dalam secara hal yang masif, pasti ini akan berdampak nyata kepada para peternak, dan tidak hanya di lingkup Jawa Tengah Jogja, kami bisa berkontribusi nyata ke seluruh peternak Indonesia, karena memang tugas mulia kami ya ini Pak, untuk mewujudkan peternakan yang profitable, scalable, dan presisi seperti itu untuk para peternak-peternak yang ada di Indonesia khususnya seperti itu Pak. Dan Baik, untuk yang kedua ya mungkin itu saja sih, mungkin harapan yang tidak terlalu ya, muluk-muluk lah. ya, Harapannya jadi pada para pemerintah itu untuk sementara waktu seperti itu dulu Pak. ya, Anda. ada dukungan pengembangan ya, riset gitu ya. Ya, betul. Baik. Baik, sebelum kita lanjut, kami ingin informasikan pada para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dapat mengisi form absensi gitu ya di chat di YouTube sudah tersedia. Silahkan tinggal klik, nanti ada form absensinya nanti untuk dapat sertifikat dari acara ini gitu. Baik, di samping itu nanti akan ada bahasan lebih panjang lagi gitu Mas ya, nanti terkait sama ILC. Ya, nanti kita akan selenggarakan nanti informasikan ke teman-teman sekalian di Indonesia Livestock Club nanti. Itu kira-kira. Baik, ini waktunya sudah semakin di ujung nih Mas. Barangkali pertanyaan berikutnya atau mungkin ada semacam apa ya, pesan-pesan gitu Mas dari Mas Oke. Pras kepada para peserta, pada yang menyimak acara ini gitu, apa Ya, mohon dipersilakan Mas, silakan. ya, terima kasih Pak Andang. Ya, jadi kami mohon doanya nih, doa restu kepada para masyarakat, terutama insan perunggasan. Semoga peran kami ini bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada para peternak-peternak, karena saya juga background-nya di peternakan, nafas dan hidup saya juga di peternakan, piring dan nasi saya di peternakan. Nenek saya dulu peternak ayam sejak tahun 1970. Ayah saya dulu sempat kerja di mana salah satu perusahaan TBK juga. Anak saya pun ketika saya tanya kamu mau sekolah di apa, umur 3 tahun sudah ngomong di peternakan, Pak. Jadi memang secara garis hidup saya diwariskan untuk bekerja di dunia peternakan, Pak, terutama di ayam, Luar Pak. biasa. Jadi kami mohon doa restunya kepada masyarakat insan penugasan di sini. Ya, kita di sini ingin memberikan istilahnya pendapatan lebih lah bagi para peternak. Meskipun memang dengan situasi sekarang harga seperti ini ya Pak ya, itu memang jadi tantangan yang luar biasa. Tapi di sisi lain pun kita juga ingin meningkatkan taraf hidup lebih dari para peternak. Setidaknya kehadiran kami meskipun tidak bisa bergabung secara ke ekosistem kami, karena kita pun juga ada keterbatasan, karena dengan capital juga, harapannya adalah apa yang kami persembahkan ini, dan ini memang sebuah karya anak bangsa ya, tidak ada sangkut paut dari luar, ini bisa untuk memberikan manfaat sekaligus keuntungan lah bagi para peternak, setidaknya di level operasionalnya, karena kami memang itu dulu yang bisa kami kerjakan Pak, tidak kalau muluk-muluk lah. Ke depan kami tahu bahwa untuk berada di langgengnya industri ini kita harus terintegrasi dulu sampai hilir. Cita-cita mulia kami ingin memberikan produk peternakan yang terbaik Pak, dalam arti kata produk ini yang bisa dikonsumsi oleh para peternak. Jadi kita di sini bermitra semua. Kita tidak saling berkompetisi, kita tidak saling bunuh-membunuh. Jadi istilahnya produk yang kami hasilkan ini, ya ini semata-mata untuk para peternak. Seperti itu. Itu sih harapan saya ke depan ketika kita bisa mengembangkan ini. Ini kan sebagai tap in awal kami ya untuk di manajemen di pemeliharaan ini, yaitu tadi IoT-nya, ERP-nya, ataupun dari segi ERP-nya itu tadi. Tapi memang harapan kami ketika kita sudah bisa tumbuh dan tumbuh dan dapat dipercayai lebih oleh beberapa misalkan investor ataupun beberapa mau yang ingin berpartner dengan kami, bekerja sama dan berkolaborasi dengan kami, yuk kita bisa nih berkembang bersama demi kemaslahatan insan perunggasan supaya bisa lebih optimal dan berdaya saing tinggi. Seperti itu sih Pak. Maka doakan kami ya teman-teman, kita bisa mengarungi derasnya
dunia penugasan. Seperti itu Pak Amin. Andam yang bisa saya Amin. Baik. sampaikan. Baik, tapi satu lagi Mas, untuk Ya, ini, untuk harapan pada ini generasi mendatang ini, generasi muda ini kan kita nanti akan di tampuk pimpinan, tampuk kepengurusan atau pengelolaan perunggasan ini kan ke generasi muda ini. Ya, harapan pada generasi muda seperti apa nih Mas terkait sama pemanfaatan teknologi untuk ya. daya saing perunggasan ini? Saya dulu masih ingat Pak ketika saya ditugaskan oleh dulu waktu pas saya sudah masih kuliah ya semester 1 semester 2. Kemudian saya kembali keliling ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan fakultas. Memang waktu itu peternakan khususnya itu kayak dianggap sepele ya Pak ya. Jadi masih apa itu malah diketawa-ketawain. Cuma sekarang memang ini kan sektor pangan ya kepada anak-anak muda ini kan kita sektor pangan di mana ini kan hajat hidup orang banyak dan kita memang sektor real gitu loh, bukan sektor yang memang yang ya mohon maaf yang tidak ya benar real lah ya benar di produk jadi gitu. Jadi pasti selama manusia itu membutuhkan pangan, pastilah roda perputaran pasti akan berputar dan peternakan ini tidak hanya melulu tentang dunia-dunia yang ya itu aja. Ada kok sentuhan teknologi yang bisa dikembangkan. Saya sendiri juga dengan background peternakan, saya juga terus belajar juga. Kuncinya kan seperti itu. Jadi kita jangan puas dengan pencapaian yang ada saat ini, kita harus berkembang terus, stay foolish, stay hungry, kasarnya seperti itu. Jadi kita bagaimana menikmati karena apa sesuai dengan moto hidup saya Pak, bagaimana hidup ini adalah episode perjalanan yang ditaburi mimpi dan diisi dengan keberanian dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi seperti itu. Jadi pada anak-anak muda, bahkan anak-anak saya nanti ketika dia sudah yang keturunan pun akan saya tegaskan peternakan adalah garis hidupmu seperti itu pilihan nomor satumu seperti itu Pak. Jadi Wah, luar biasa. kita peternakan tetap ini adalah sektor yang sangat strategis, sektor yang untuk memberikan istilahnya untuk ketahanan pangan ya seperti Iya. itu. Apalagi menurut data dari Kementerian Pertanian ternyata sektor perunggasan itu berkontribusi atas 65% dari kebutuhan protein hewani ternyata Mas. Betul Pak. Gitu ya. Kita penduduk kita kan mayoritas muslim ya, jadi kan Muslim. ayam ini kan salah satu produk halal dan yang termurah juga produk unggas Murah ya. ayam dan telur itu kan produk protein termurah nomor 1 kan masyarakatnya seperti itu. Iya. Kemudian tadi ini tadi Mas Pras bicara tentang menyampaikan tentang kolaborasi. Nah, harapan terhadap kolaborasi antara swasta, kemudian dunia pendidikan sama pemerintah tadi seperti apa harapannya Mas Pras? Ya, tentu kolaborasinya ini pasti akan terintegrasi ya kasarannya dari penyediaan sumber daya manusianya. Bagaimana di dunia pendidikan ini di teknologi itu mereka juga harus tahu bahwa peternakan itu sekarang kuncinya efisiensi dan teknologi kok. Jadi nggak sampai katakanlah dunia peternakan itu kayak itu aja. Banyak kok yang bisa di-develop. Kita pun juga masih banyak ini sektor-sektor yang akan kita develop. Jadi harapannya di Bioek ini pemerintah juga ada kontribusinya atau kita riset dan developernya itu kita juga didukung. Lalu untuk pengembangan SDM-nya itu sendiri kita juga bisa didukung untuk pengembangan di internal kami. Jadi apabila 3 fondasi ini bisa terpenuhi, Pak, saya yakin perunggasan di Indonesia akan lebih bisa diperbincangkan lah. Bahkan tidak hanya regional saja, mungkin bisa di internasional seperti itu, Pak. Jadi daya saing secara internasional itu lebih kuat gitu ya Mas ya? Iya Pak, betul Pak. Itu saya yakin ke arah situ. Seperti itu Pak. Apalagi ternyata tadi banyak sekali kalau 65%. Betul Pak. Baik, saya kira sudah sampai di ujung acara kita ini. Kami mengucapkan terima kasih nih Mas Pras sudah hadir. Semoga masih ada selanjutnya yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita juga akan melaporkan di Smart AI kameranya
Kalau memang diberikan kesempatan, kita akan memonitoring atau melaporkan kembali seperti itu. Siap, karena memang ternyata manfaatnya luar biasa, terutama untuk daya saing kita ini di perunggasan gitu, sehingga hal-hal yang positif ini mesti diketahui oleh khalayak, banyak masyarakat perunggasan biar lebih banyak tahu ini, karena ini ternyata yang pertama karya anak bangsa, kemudian ternyata lebih murah secara efisiensi sekian persen tadi 30-50% Mas. Wah, luar biasa. Baik, saya kira ini kita waktunya sudah cukup. Kita semoga kita bisa bertemu lagi gitu Mas Pras ya, dengan topik yang berbeda yang terkait sama seputaran perunggasan lah ya, untuk daya saing, untuk produktivitas peningkatannya dan efisiensinya, begitu Mas Pras ya. Betul. Baik, baik. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman acara jumpa publik di secara live streaming ini, semoga memberi manfaat buat pencerahan buat kita semua tentang pemanfaatan teknologi tepat guna untuk daya saing perunggasan di Indonesia gitu. Sampai jumpa di acara-acara kami berikutnya. Semoga memberi manfaat, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Pras atas kehadirannya dan penjelasan dan pencerahannya nih Mas. Baik, terima kasih. Kami ucapkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pras. Sampai jumpa Mas Pras. Ya Pak, oke.